Tes, tes. Sini. Tes. Seneng masuk opening? Udah ya? Udah ya? Gua kira laptop yang paling cocok untuk konten kreator dan gamers kayak kami tuh laptop gaming. Tapi ternyata gua salah. Laptop ini yang paling cocok. Kalau dulu kan laptop tipis itu identik dengan performa yang hanya cukup aja untuk kerjaan kantoran kayak Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, terus juga balas email, dan ya pokoknya pekerjaan ringan. Paling yang menonjol itu hanya desainnya yang tipis, terus juga layarnya yang bagus. Tapi di Acer Swift 3 Infinity 4 ini beda. Udah pakai Intel i7 generasi 11 dengan clock speed up to 4,7 GHz, graphic card Intel Iris, RAM 16GB LPDDR4X, dan storage 512 SSD PCIe Gen 4 NVMe. Singkatnya, performanya tuh kencang banget. Untuk buktiin, gua bagi jadi dua skenario. Yang pertama ini khusus buat teman-teman yang peduli banget sama angka. Gua tes dengan Cinebench R23, gua coba run 5 kali dan hasilnya cukup tinggi. Skor maksimal ada di 5.263 poin untuk multi-core dan 1.463 poin untuk single core. Memang ada sedikit fluktuasi skor yang menurut gua sih wajar banget, soalnya gua tes dengan kondisi AC mati, dan karena ini laptop tipis yang nggak punya fan sekencang laptop gaming, ya jadi wajar-wajar aja. Terus untuk speed SSD-nya dapat 5000 MB per second untuk read dan write 2533 MB per second. Gimana? Cukup tinggi kan? Itu kalau berdasarkan angka doang, dan sekarang gue bakal buktiin omongan gue yang di opening tadi kalau laptop ini lebih pas untuk konten kreator kami secara real life. Dipakai untuk kerja yang ringan-ringan dulu deh, kayak balas email, bikin script, multitasking, reset dengan browser sambil denger lagu di YouTube. Berasa nyaman banget, smooth dan gak ada kendala atau lag sama sekali. Terus ngedit pun udah kuat. Gue coba di Adobe Premiere Pro 2020 dengan footage 1 menit, 1080p 30fps dengan multiple layer. Cuma butuh waktu 10 detik doang untuk render video 218MB. Playbacknya pun smooth tanpa proxy. Habis kerja, bosen biar nggak gila, kita tes main game sekalian. Gua tes Valorant 2 match di grafik high dan hasilnya stabil. Mantap. Tapi kayak laptop tipis kebanyakan, pas gua geber banget memang suhunya ada rada panas di bagian sebelah kiri doang, dan itu wajar banget soalnya kembali lagi laptop tipis emang nggak punya fan sekencang laptop gaming. Lanjut ke sektor lainnya, yaitu port yang cukup banyak. Ada port charger, Thunderbolt 4, 2 USB generasi 3.2, HDMI 2.0, dan casing tone lock. Untuk konektivitas udah ada Wi-Fi 6 khas laptop mahal dan Bluetooth 5.1. Terus gua nggak nemu info sama sekali untuk kapasitas baterainya, jadi gua bakal bahas secara real life saja. Menurut pengalaman gua, baterainya ini udah awet banget. Gua pakai itu dari pagi jam 9, dan sore itu kayak jam 5, jam 6 itu udah minta dicas lagi, dan itu pemakaian gua lumayan aktif. Kira-kira screen on time-nya berkisar 8-9 jam. Itu udah mantep banget, dan itu gua pakai untuk reset sambil denger lagu, bikin script, nonton video di Netflix, ya pokoknya nggak dipakai untuk gaming lah. Soalnya kalau gaming gua prefer pakai charger biar performanya jadi lebih nampol. Dengan catatan itu gua pakai mode balance. Kalau gua pakai mode battery saver harusnya sih bisa jadi jauh lebih awet. Ya namanya juga laptop bersertifikasi Intel Evo. Baterainya harus hemat dan chargingnya juga cepat. Dan semuanya terbukti. Charge cuma butuh waktu sekitar 1,5 jam itu udah full. Yang bikin gue suka banget sama laptop ini tuh ada di desain dan layarnya ini. Layarnya ini jauh lebih bagus dari monitor yang biasa gue pakai. Panelnya IPS, resolusi tinggi Full HD, brightness-nya tinggi di 300 nits, udah 100% sRGB. Jadi kalau mau dipakai nonton, laptop ini udah manjain mata banget. Detailnya tajam, warnanya vivid, viewing angle yang bagus, dipakai ngedit warna juga udah akurat. Audionya juga udah kenceng, soalnya kalau kami bandingkan dengan laptop gaming yang ada di studio kami, itu harganya 11-12 sama, malah kencengan ini. Jadi volumenya tinggi, clarity juga udah dapet, tapi ya khas speaker laptop memang bassnya nggak bisa kita bandingkan dengan speaker yang ada subwoofernya. Jadi itu beda pak. Di situ ya. Yang penting laptop ini memang kalau kita dipakai untuk presentasi depan klien, mau layarnya, desainnya, terus juga audionya itu nggak bakal malu-maluin. Desainnya pun gitu, simple dan elegan, nggak ada kesan noraknya sama sekali. Cuma gua kurang suka aja sama varian warna yang satu ini.
Gua yakin kalau dapat varian warna pure silver pasti kelihatan jauh lebih premium. Tapi kalau ini balik ke selera ya, soalnya Acer Swift 3 Infinity 4 ini punya banyak pilihan warna. Mau yang kalem atau yang lebih stylish, tinggal pilih sesuai selera. Di bagian depan cuma ada logo Acer, bezel layarnya juga udah tipis khas laptop kekinian, build quality mewah karena pakai logam aluminium, dan tentu combo build quality dan desain tuh jadi fitur utama di laptop ini. Soalnya kalau gua lihat build quality sepremium ini, tapi bobotnya tuh cuma 1,2 kg aja. Soalnya ada kompetitor yang laptop tipis juga tapi bobotnya 1,4 kg. Jadi beda 200 gram. Itu udah lumayan berasa, apalagi kalian biasa bawa laptop kemana-mana kerja kantoran, itu berasa banget. 1,2 kg combo dengan 15,99 mm itu udah mantap banget di bawah. Feel buka tutupnya pun juga enak. Gue bisa dengan gampangnya buka laptop ini dengan satu tangan. Untuk keyboard surprisingly berasa nyaman berkat elevated hinge dan travel distance yang pas. Gak butuh waktu lama untuk adaptasi. Dan biasanya Daya tuh sering ngeluh sama posisi touchpad yang ada di laptopnya Acer. Tapi untungnya di seri ini itu posisinya menurut gua udah pas. Jadi gua nggak pernah ngalamin accidental touch di touchpadnya ini. Jadi untuk user experience nggak perlu ditanya lagi lah. Mulai dari skenario anak kantoran yang suka bawa laptop kemana-mana, laptop ini udah enak banget. Super ringan dan nggak bikin punggung pegel pas dibawa pakai tas. Software pun mantap banget. Udah dapat Microsoft Office Home and Student. Jadi buat teman-teman yang masih kerja di kantoran, ini bakalan guna banget. Soalnya kalau kita cek harganya itu sekitar 1 jutaan buat langganan atau buat beli. Dan ini udah gratis. Terus juga Windows-nya udah Windows 10 Home, udah terinstall Ori, dan buat tes untuk upgrade ke Windows 11 dan berhasil. Jadi sekarang tampilannya jadi jauh lebih menarik, jadi jauh lebih simple, dan juga penggunaannya juga makin enak. Terus juga berasa jadi jauh lebih smooth, dan gue rekomendasiin banget buat kalian untuk upgrade ke Windows 11, apalagi kalian pakai si Acer Swift 3 Infinity 4 ini. Gue juga suka banget dengan adanya fingerprint di laptop ini. Biar nggak repot lagi masukin pin, tinggal pakai fingerprintnya aja, dan itu udah kenceng. Kekurangan laptop ini menurut gue tuh ada dua. Yang pertama ini klasik, masalah laptop pada kebanyakan, yaitu webcamnya atau kameranya. Harusnya kan di harga segini 14 jutaan, pas gua cek di e-commerce itu bisa kasih webcam yang lebih bagus ya, tapi masih ya gini. Jadi pas gua pakai Zoom ataupun Google Meet rada kurang pede aja. Dan gimana ya, soalnya gua udah pernah tes laptop yang harganya lebih mahal, bahkan ada yang jauh lebih mahal, dan kameranya juga kayak gini. Jadi ya bukan rahasia umum lagi. Terus yang kedua itu ada di storage-nya yang menurut gua kurang cukup buat gua, karena hanya 500 GB. Bagi sebagian orang itu udah cukup banget, tapi bagi gua belum. Jadi untungnya masih bisa kita upgrade SSD-nya jadi 1 TB. Dan kalau misalkan kalian merasa itu cukup, ya udah nggak masalah. 500 GB itu memang udah gede, tapi untuk konten kreator kayak gua kurang. Yang penting itu kan udah pakai SSD, jadi speednya jadi jauh lebih kencang, dan juga untuk umur biasanya jauh lebih panjang dibandingkan hard disk. Intinya laptop ini cocoknya untuk orang kayak gua yang kerjanya mobile bisa di mana aja. Males banget untuk nambahin beban tas gua yang udah berat, kayak udah bawa kamera, terus juga belum lagi lensa-lensanya, belum lagi peralatan kamera lainnya, terus kan ada lighting yang kecil juga, terus lagi bawa tumbler minuman, belum lagi barang-barang yang lain. Nah, kalau ditambah laptop gaming lagi yang beratnya 2 kilo, itu bakalan berat banget. Beban hidup, terus juga susu anak, tambah lagi tas yang tambah berat, itu beban hidup berasa lebih berat, Pak. Jadi enakan bawa laptop yang tipis kayak gini. Yang penting dipakai untuk kerja di office, email, ngedit foto, ataupun video, ini udah nggak masalah sama sekali. Apalagi dipakai untuk nyantai, Netflix and chill kan. Layarnya sedap banget. Kalaupun suntuk pengen main game, masih bisa dihajar buat main game kompetitif kayak Valorant. Overall, Acer Swift 3 Infinity 4 varian i7 ini recommended banget. Apalagi harganya 14 jutaan. Nggak perlu pikir panjang lagi, langsung aja beli. So, itu dia review Acer Swift 3 Infinity 4 dari Gadget Talk. Semoga membantu buat teman-teman yang memang lagi kepengen beli laptop dan nggak pusing lagi. Kalau pilihan kalian memang cari pengen laptop tipis dan budgetnya 14 jutaan, gas ke laptop ini. Dan sekian video kali ini. Kalau suka, boleh banget like dan subscribe. Kalau punya pertanyaan, komen aja di bawah. Nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Kalau mau support kami, boleh banget subscribe, biar pengennya sih 100.000 subscriber tahun ini, tapi kayaknya nggak kejar deh. Dan ya nggak apa-apa lah. Thank you dan bye.